Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo di channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini masih sama, saya masih membahas materi tentang pelajaran IPA di tingkat SMP atau di tingkat MTS. Akan tetapi sebelum saya lanjut dalam pembahasan kali ini, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja saya bahas materinya pada kesempatan kali ini. Materi yang kita bahas pada kesempatan ini adalah aliran energi dan dalam ekosistem. Sebelumnya saya juga sudah membahas materi ini kalau kalian simak beberapa tahun yang lalu ya. Jadi ada beberapa yang sudah menyimak videonya, ini masuk dalam pembahasan dari interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Ya, sebelumnya sudah saya bahas ya beberapa tahun yang lalu. Ya mungkin dari teman-teman semua ada yang sudah menyimak videonya. Nah, di sini saya perjelas lagi mengenai materi dari aliran energi dalam ekosistem. Apa yang dimaksud dengan aliran energi dalam ekosistem? Yaitu aliran energi dalam ekosistem adalah perpindahan energi dari tingkat tropik ke tingkat tropik berikutnya. Yang mana tingkat tropik tersebut merupakan urutan kedudukan komponen biotik dalam ekosistem. Tingkat tropik itu dimulai dari produsen yang berfungsi atau yang berada pada tingkat tropik pertama yang merupakan penghasil dari makanan, kemudian ada konsumen tingkat satu yang mana itu merupakan hewan-hewan herbivora yang merupakan tingkat tropik kedua. Kemudian ada juga konsumen, ya ini biasanya kalau di buku-buku ditulis konsumen 2, yaitu di mana konsumen ini diisi oleh hewan-hewan karnivora yang merupakan tingkat tropik ketiga. Lalu yang terakhir yaitu adalah decomposer atau pengurai yang merupakan tingkat tropik terakhir. Jadi yang dimaksud dengan aliran energi di sini adalah perpindahan energi dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Misalnya yang kita ketahui apa yang menjadi sumber energi terbesar di alam semesta yaitu matahari. Nah, matahari itu menghasilkan energi dan energi itu dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Berarti dalam hal ini ada perpindahan energi dari matahari ke tumbuhan, yang mana tumbuhan di sini sebagai produsen. Kemudian dari produsen itu akan menjadi bahan makanan bagi konsumen tingkat 2, yaitu konsumen tingkat 1 yang merupakan tropik kedua, yaitu hewan-hewan herbivora, misalnya sapi, ya, kambing itu memakan tumbuhan. Dari dia memakan tumbuhan, hewan-hewan herbivora tadi bisa mendapatkan energi. Maka energinya berpindah dari matahari, tumbuhan, lalu konsumen tingkat satu atau tingkat tropik kedua, yaitu hewan-hewan herbivora. Kemudian hewan herbivora tadi, misalnya tadi sapi tadi atau kambing tadi dimakan oleh hewan karnivora, misalnya harimau. Nah, harimau mendapatkan energi dari memakan hewan herbivora tersebut. Berarti ada perpindahan energi lagi dari hewan herbivora ke karnivora dan begitu seterusnya sampai akhirnya hewan karnivora tersebut mati dan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Nah, pengurai itu juga mendapatkan energi karena menguraikan hewan karnivora. Sehingga berpindahlah energi tadi dari sumbernya sinar matahari kemudian pindah ke produsen karena produsen memanfaatkan energi tersebut untuk fotosintesis, pindah ke hewan herbivora karena hewan herbivora mendapatkan energi dengan memakan uh, produsen, lalu pindah ke konsumen kedua atau tingkat tropik ketiga hewan-hewan karnivora yang mana dia mendapatkan energi dari hewan herbivora, lalu terakhir adalah decomposer. Yang mana kalau digambarkan seperti gambar di sini bahwa di sini ada produsen atau tumbuhan yang mendapatkan energi langsung dari matahari digunakan untuk fotosintesis. Kemudian dimakan oleh konsumen tingkat satu, dimakan oleh konsumen tingkat dua, berarti energinya berpindah ke konsumen tingkat dua, lalu terakhir adalah yang bagian atas ya konsumen puncak. Maka dalam hal ini terjadi perpindahan dari matahari, tumbuhan, konsumen satu, konsumen dua, dan konsumen tiga. Ya begitu seterusnya. Jadi katakan aliran energi tersebut karena adanya perpindahan energi.
Selanjutnya ada rantai makanan. Rantai makanan itu adalah bentuk interaksi makan dan dimakan dengan urutan tertentu dan membentuk rantai. Urutan dalam rantai makanan itu mulai dari tingkat produsen sebagai penghasil makanan sampai dekomposer yang menguraikan sisa makhluk hidup. Nah, contohnya di sini. Jadi rantai makanan itu adalah peristiwa, kalau saya sih biasa mendefinisikan bahwa rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan. Ya, biar lebih gampangnya. Yang mana kalau kita lihat di sini ada padi, padi dimakan tikus. Ya, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati diuraikan oleh dekomposer. Nah, ini kan kegiatan atau peristiwa makan dimakan, akan tetapi ada urutan-urutannya. Ya, ada urutan-urutannya hingga membentuk rantai. Yang mana padi ini merupakan produsen, tikus merupakan konsumen satu, ular konsumen dua, elang konsumen tiga, dan dekomposer adalah pengurai. Jadi ada urutannya padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Ya tidak mungkin tikus makan ular ya, atau ular makan elang, itu tidak sesuai dengan urutannya. Jadi yang dikatakan rantai makanan adalah bentuk interaksi makan dan dimakan ya dengan urutan tertentu yang dapat membentuk rantai. Contoh lagi, padi dimakan keong, keong dimakan katak, katak dimakan ular sawah mati diuraikan oleh pengurai. Kemudian ada padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular sawah dimakan elang, elang mati akan diuraikan. Nah, lalu ada padi dimakan siput, siput dimakan katak, katak dimakan ular sawah dimakan burung gagak mati dimakan atau diuraikan oleh pengurai. Nah, kalau mau lebih jelas ini ada gambarnya ya. Ya, ini ada tumbuhan dimakan tikus. Nah, tikusnya dimakan ular, ular dimakan burung elang, elangnya mati diuraikan oleh dekomposer. Nah, ini yang disebut dengan rantai makanan tadi, yaitu peristiwa makan dimakan dengan urutan tertentu hingga dapat membentuk sebuah rantai. Lalu ada jaring-jaring makanan. Apa yang membedakan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Nah, kalau di alam biasanya ya organisme itu tidak hanya satu gitu. Misalnya kalau kita berada di padang rumput, yang makan rumput itu kan bukan hanya sapi gitu. Misalnya ada kambing ya, ada kerbau misalnya seperti itu. Jadi misalnya ada kelinci gitu. Jadi dalam satu ekosistem itu tidak mesti hanya satu ya. Kalau di rantai-rantai makanan, kalau di rantai makanan kan hanya satu jalur tuh. Jadi padi dimakan tikus misalnya. Sementara kalau di alam luas yang makan padi itu kan bukan hanya tikus, bisa jadi burung, bisa jadi belalang. Maka ada yang namanya rantai, ada yang namanya jaring-jaring makanan. Yang mana jaring-jaring makanan adalah penggabungan dari beberapa rantai makanan yang siklusnya saling berhubungan. Artinya dalam satu lingkungan ya, dalam satu lingkungan bisa terjadi lebih dari satu rantai makanan. Nah, itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Misalnya di sawah saja. Ya, di sawah itu kan ada padi. Padi belum tentu yang makan tikus, bisa jadi yang makan burung. Nah, berarti sudah terjadi dua rantai makanan di situ. Nah, ya dua rantai makanan. Misalnya burung dimakan ular, ular dimakan elang misalnya. Nah, ular juga bisa makan tikus, kan gitu. Ular juga bisa makan tikus. Jadi dalam satu ekosistem itu bisa terjadi lebih dari satu rantai makanan. Nah, kumpulan dari rantai-rantai makanan yang saling berhubungan itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, contohnya di gambar ini kan. Nah, contohnya di gambar ini bahwa ada tumbuhan, tumbuhan itu banyak, ada kelinci ya ini yang makan, ada belalang. Nah, ini jadi banyak bukan hanya satu seperti itu. Ada burung. Nah, seperti itu. Jadi satu ini bisa dimakan banyak organisme. Kalau ada 4 saja yang makan berarti akan terbentuk 4 rantai makanan kan seperti itu. Organisme yang terkumpul dalam jaring-jaring makanan mempunyai beberapa jenis organisme yang dapat dipilih menjadi makanannya. Ya, jadi dalam suatu lingkungan tadi saya sampaikan bahwa yang makan itu bukan hanya satu organisme, bukan hanya satu makhluk hidup, tapi juga banyak makhluk hidup yang terkadang menjadi rantai makanan yang lain. Jadi satu lingkungan bisa lebih dari satu jaring
makanan. Selanjutnya ada yang namanya piramida ekologi. Piramida ekologi adalah gambaran susunan antar tropik, dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering maupun kemampuan untuk menyimpan energi dalam tiap tropik. Jadi piramida ekologi ini adalah gambaran dari susunan antar tropik. Jadi antar tingkat-tingkatan tadi dari produsen, konsumen, satu, konsumen dua, ya, sampai pengurai itu nanti digambarkan dalam bentuk disusun sehingga digambarkan dalam bentuk piramida ya. Sudah pernah melihat ya kan piramida seperti apa? Nah, struktur antar tropik itu dapat disusun secara urut sesuai hubungan makan dan dimakan antar tropik yang secara umum memperlihatkan bentuk kerucut atau piramid. Nah, tadi yang saya singgung bahwa strukturnya itu antar tingkatan dari produsen, ya konsumen sampai ke pengurai itu bisa disusun hingga membentuk piramid. Adapun tingkat tropiknya yaitu tingkat taraf 1 atau yang paling bawah ya. Yang paling bawah itu diisi oleh organisme produsen, dalam hal ini adalah tumbuhan. Tingkat tropik 2 itu organisme dari hewan herbivora atau konsumen primer. Tingkat tropik 3 adalah konsumen sekunder dari hewan-hewan karnivora. Tingkat tropik 4 itu organisme dari golongan karnivora yaitu konsumen predator. Piramida ekologi terdiri atas piramida jumlah, piramida biomasa, dan juga piramida energi. Yang pertama kita bahas adalah piramida jumlah. Piramida jumlah ini menggambarkan jumlah individu setiap tingkat tropik dalam satuan ekosistem. Dan pada umumnya piramida ini berbentuk menyempit ke atas. Nah, ini contohnya. Jadi piramida jumlah ini yang dijadikan titik utama atau titik fokus adalah jumlah dari organismenya atau jumlah dari makhluk hidupnya. Ya, misalnya padi jumlahnya ada 1000, tikus jumlahnya ada 100, ular ada 10 ekor, elang ada satu ekor, yang mana biasanya piramida jumlah ini selalu menyempit ke atas. Artinya produsen lebih besar daripada konsumen satu, konsumen satu lebih besar daripada konsumen dua, konsumen dua itu lebih besar daripada konsumen tiga. Organisme piramida jumlah terdiri dari tingkatan tropik terendah sampai tertinggi, yaitu produsen, konsumen primer, dan konsumen sekunder, serta konsumen tersier. Yang ini produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan juga konsumen tersier. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah tumbuhan dalam taraf tropik pertama lebih banyak dibandingkan dengan hewan atau konsumen primer. Di taraf tropik kedua, jumlah organisme sekunder lebih sedikit dari dari konsumen primer, serta jumlah organisme konsumen tersier itu lebih sedikit dari konsumen sekunder. Artinya dalam piramida jumlah yang mana yang di bawah misalnya produsen itu selalu lebih banyak daripada konsumen tingkat 2 atau konsumen tingkat 1 atau konsumen primer ya. Konsumen primer itu pastinya akan lebih banyak daripada konsumen sekunder. Konsumen sekunder juga akan harus lebih banyak daripada konsumen tersier. Jika tidak, maka ekosistemnya akan terganggu. Mengapa demikian? Contohnya saja padi ya. Padi sebagai produsen, jika jumlahnya lebih sedikit daripada tikus, maka terjadi persaingan dan dapat menyebabkan tikus-tikus itu ada yang mati. Kalau tikus-tikus ada yang mati, ekosistem ular akan terganggu karena ular kekurangan makanan. Ekosistem ular terganggu, maka elang itu akan pada mati karena ular yang dimakan tidak ada. Maka piramida jumlah kalau terbalik berarti ekosistemnya tidak seimbang. Ekosistemnya berarti rusak. Ya, seperti itu. Jadi piramida jumlah itu harus seperti ini. Harus produsen yang lebih banyak daripada konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Konsumen primer harus lebih banyak daripada konsumen sekunder. Konsumen sekunder harus lebih banyak daripada konsumen tersier. Kalau terbalik ekosistemnya akan rusak. Jadi saya sudah jelaskan kan logikanya. Misalnya dalam padang rumput, rumputnya lebih sedikit daripada yang makan rumput. Ya, akibatnya yang makan rumput nanti akan mati karena kekurangan makanan. Kemudian
hewan-hewan pemakan rumput itu nanti kan akan dimakan oleh hewan-hewan karnivora atau pemakan daging. Yang mana kalau jumlahnya menurun, hewan karnivora juga akan menurun lama-lama sampai ke atas, lama-lama di atas akan punah karena kekurangan makanan seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami ya penjelasan dari saya. Lalu ada piramida biomasa. Piramida biomasa menggambarkan jumlah berat total organisme yang menempati setiap tingkatan tropik. Artinya, kalau tadi di piramida jumlah dilihat jumlahnya, sedangkan biomasa itu dilihat berat totalnya. Pada umumnya, massa rata-rata produsen itu lebih besar dibandingkan daripada massa rata-rata konsumen. Dan bentuk piramidanya menyempit secara tajam dari produsen atau bagian dasar hingga ke karnivora. Jadi umumnya yaitu berat rata-rata produsen itu lebih berat karena dia jumlahnya lebih banyak ya. Jadi lebih berat dibandingkan jumlah ke atas seperti atau jumlah konsumennya. Namun pada ekosistem akuatik yang ini, nah ini ekosistem akuatik ya. Bentuk piramida biomasanya justru terbalik karena biomasa konsumen lebih besar daripada biomasa produsen. Sebagai contoh, bila pada suatu saat ketika dilakukan penimbangan terhadap berat kering plankton dan berat kering ikan, jumlah yang hidup di suatu kolam, maka besar kemungkinan berat plankton lebih kecil dibandingkan berat kering ikannya karena plankton ukurannya lebih kecil ya. Jadi untuk ekosistem darat bentuknya seperti ini, yang mana produsen akan lebih berat daripada konsumen. Konsumen satu ini ya, akan lebih berat daripada konsumen dua dan seterusnya. Nah untuk daerah akuatik ya itu kebalikannya, yang mana konsumen itu lebih berat daripada produsen. Contohnya tadi berat kering plankton akan lebih ringan dibandingkan berat kering ikan. Itu ya. Selanjutnya ada piramida energi. Piramida energi adalah gambaran bagaimana energi mengalir dalam sebuah ekosistem dari tingkatan trofik satu ke yang lainnya. Jadi ini berhubungan dengan aliran energi. Matahari adalah sumber energi terbesar bagi makhluk hidup. Dimulai dari produsen, energi akan mengalir ke konsumen pertama, konsumen kedua, dan akhirnya konsumen ketiga. Ya, jadi matahari sebagai sumber energi itu energinya mengalir ke produsen atau tumbuhan yang digunakan untuk fotosintesis. Dari produsen, energi akan mengalir ke konsumen pertama. Dalam hal ini biasanya hewan-hewan herbivora yang memakan tumbuhan. Nah, hewan-hewan herbivora mendapatkan energi karena memakan tumbuhan. Maka terjadi perpindahan energi dari tumbuhan ke hewan herbivora. Lalu mengalir ke konsumen kedua. Biasanya itu hewan-hewan karnivora. Hewan-hewan karnivora itu mendapatkan energi dengan memakan hewan herbivora. Nah, berarti berpindah. Lalu akhirnya ke konsumen ketiga. Ya, konsumen ketiga itu adalah biasanya dihuni oleh hewan-hewan predator yang memakan hewan lain. Nah, misalnya elang memakan ular misalnya. Nah, berarti ada perpindahan energi dari ular ke elang itu. Nah, yang mana kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini ada contohnya. Seorang tikus, contohnya gini. Ini ada contohnya ya. Tadi yang sudah saya jelaskan, saya ada contohnya lagi. Misalnya dalam satu ekosistem hutan, tumbuhan menghasilkan biji. Biji ini di tingkat produsen karena tumbuhan membuat energinya melalui fotosintesis. Berarti matahari memberikan energi atau tumbuhan mendapatkan energi dari matahari dan digunakan untuk fotosintesis. Kemudian seekor tikus sawah memakan biji tersebut menjadikannya sebagai herbivora dan konsumen pertama. Kemudian ular memangsa tikus tersebut dan menjadikannya konsumen kedua. Berarti ada perpindahan matahari dari tumbuhan ke tikus. Jadi ada perpindahan energi ya. Jadi ada perpindahan energi dari energi matahari ke tumbuhan ya, yang menghasilkan biji dimakan oleh tikus sawah. Tikus sawah mendapatkan energi dari tumbuhan, berarti ada perpindahan energi dari tumbuhan ke tikus sawah. Tikus sawah dimakan ular, ular mendapatkan energi karena memakan tikus
sawah. Berarti ada perpindahan energi dari tikus ke ular dan seterusnya. Nah, kalau digambarkan bentuknya seperti ini. Ya, digambarkan bentuknya seperti ini. Jadi ada di bawah tumbuhan, ini konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan ini adalah predatornya. Oke, terima kasih. Sampai sini pembahasan saya mengenai aliran energi dan juga piramida ekologi. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Sampai jumpa di video berikutnya.